Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Eva Jolandoa. Saya akan menyampaikan materi tentang tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelum saya menyampaikan materi tentang tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari pembelajaran ini sesuai yang tertera dalam model kurikulum Merdeka atau rencana RPP atau RPP, bahwa dengan peserta didik melihat gambar yang ada yang nanti pada saat saya terangkan bisa bermanfaat bagi peserta didik. Kemudian pada saat pendiskusian dan kemudian pada saat tanya jawab. Langsung saja saya mulai dengan tema pembahasan kita, yaitu jadi ini materi PPKN kelas 8 bab 3 makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Apa yang peserta didik tahu tentang makna tata peraturan perundang-undangan di Indonesia? Yang pertama ada yang namanya pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Ini pengertian nasional. Jadi pengertian perundang-undangan nasional itu yang pertama UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 3, pasal 3, negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum. Kemudian yang kedua, sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemen yang saling mendukung, satu dengan yang lain, dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemudian Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu sebagai acuan, sebagai dasar dalam satu negara. Kemudian kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua. Pokok pembahasan yang kedua adalah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan nomornya. Jadi tata peraturan perundang-undangan Indonesia itu seperti apa? Seperti apa tata peraturan perundang-undangan Indonesia? Yang pertama, tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia itu bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku memiliki hierarki. Jadi dalam tata peraturan undang-undangan Indonesia itu memiliki satu hierarki. Jadi secara hierarki undang-undang 45, kemudian sampai pada turunan pokok dan lain-lain alinea dan pasal-pasal. Kemudian ada peraturan yang satu memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Ya, peraturan yang dimaksud yang lebih tinggi adalah UUD 1945 dan Pancasila. Kemudian kita masuk lagi pada materi yang berikut. Jadi ada yang namanya prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Jadi dasar-dasar peraturan perundang-undangan, selalu peraturan perundangan itu hanya peraturan perundangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Kemudian ada peraturan perundangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan undang-undangan yang sederajat. Misalnya undang-undang turunan daripada undang-undang pokok itu, ya kalau ada yang semacam sederajat itu bisa dicabut atau dibatalkan. Kemudian peraturan perundangan yang baru mengesampingkan peraturan perundangan yang lama. Nah itu apa asasnya. Kemudian ada
asas dalam pembentukan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya. Jadi asas tadi, asas ada kejelasan tujuan, kemudian kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kemudian ada kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, kemudian ada dapat dijadikan dilaksanakan, kemudian ada kedaya gunaan dan hasil gunaan, kejelasan dan rumusan. Kemudian ada pasal 22 ayat 22A ayat 10 Negara Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan UUD 1945 diatur dengan undang-undang lain. Kemudian ada turunan daripada undang-undang itu, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan. Nah, di dalamnya ada peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kemudian ada pula peran perundang-undangan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yang artinya bahwa dalam peraturan perundang-undangan itu ada level, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Kemudian ada peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, kemudian peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus itu lebih mengatur bagaimana tentang suatu konsep, kemudian konsep daripada hukum itu sendiri, dan kemudian ada peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Umum itu diberlaku buat semua orang, dan dia bisa mengatur tentang undang-undang yang lain-lain secara tertulis juga. Kemudian ada setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Nah, dalam peraturan perundang-undangan itu memiliki materi yang berbeda. Contoh undang-undang A dengan undang-undang B itu memiliki substansi materi yang berbeda. Kemudian ada jenis dan hierarki. Jenis dan hierarki undang-undang ini nomor 1 undang-undang pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2011 itu yang pertama UUD dasar 1945 tahun 1945, kemudian ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, UUD atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah PP, kemudian ada peraturan presiden Perpres, kemudian ada peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi, kemudian ada peraturan, kemudian ada yang terakhir yaitu ditegaskan dalam pasal 6. Jadi karena itu yang ditegaskan dalam pasal 6. Dalam poin-poin pasal 6 itu ada pengayoman. Jadi dalam Undang-Undang 45 kemudian turunan pokok dan sampai ke bawahnya itu ada bersifat pengayoman, kemudian kemanusiaan. Undang itu bersifat humanis atau humanity. Kemudian kebangsaan, dia mengatur tentang status kebangsaan tiap-tiap orang yang ada dalam negara ini. Kemudian kekeluargaan, undang-undangnya dia mengatur tentang kekeluargaan, kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan satu asas yang dimana dijadikan slogan secara skala nasional. Kemudian ada keadilan. Nah, di dalam hukum itu sendiri dia mengatur tentang substansinya adalah keadilan. Keadilan yang artinya bahwa hukum itu tidak memihak kepada si A atau si B, si C atau si D. Kemudian kesamaan kedudukan. Jadi hukum itu tidak memandang kedudukan bahwa hukum itu harus
eh, tidak berfungsi kepada orang-orang yang bersifat pejabat dan sebagainya, kepala negara, melainkan hukum itu sendiri bisa mengadili orang-orang yang di atas maupun yang di bawah, secara struktural maupun yang tidak struktural. Kemudian ada ketertiban dari kepastian hukum. Jadi dalam hukum itu ada yang namanya kepastian hukum. Contoh konkret di dalam penanganan kasus yang besar-besaran itu pasti ada yang namanya kepastian hukum. Kemudian ada keseimbangan kerahasiaan dan keselarasan. Nah, di dalam hukum itu sendiri, contoh konkret dalam penanganan satu kasus masalah itu ya bersifat rahasia, kemudian bersifat keseimbangan, tidak memihak kepada yang satu, tapi dia hukum bersifat netral. Kemudian ada hukum keselarasan dalam hukum itu yang artinya bahwa hukum itu tidak memandang apa golongan bawah atau golongan atas atau golongan bawah. Jadi mungkin dari saya seperti itu. Sekian materi tentang makna kedaulatan perbuatan di Indonesia. Semoga penyampaian materi dengan media gambar ini bermanfaat bagi peserta didik atau siapa saja yang membaca. Sekian dan terima kasih.